Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari di program Guru Penggerak. Terima kasih juga kepada Bapak Nurdiansyah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing atau diskusi dengan Bapak Ibu guru Pak di SMK Manada Pratama. Perlu perkenalan? Perkenalkan, nama saya Cece Mopandi. Pada kesempatan ini saya akan sharing ilmu mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Materi ini adalah materi yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program Guru Penggerak. Jumlah modulnya ada 3 dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 1 modul sampai saat ini. Alhamdulillah. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Sani, sama dengan yang saya temui atau yang saya pelajari di program Guru Penggerak. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Seperti yang telah tadi kita simak bahwa betul bahwa siswa itu merupakan student oriented atau sebagai pusat pembelajaran. Segala sesuatu itu berpusat atau berpihak pada murid. Berarti kita tidak perlu capek-capek lagi mengajar. Kita tugasnya adalah sebagai anak-anak tidak sampai lagi mengajar di kelas, karena posisi kita sebagai fasilitator. Terus apalagi Bapak Ibu, selain kita menjadi fasilitator, motivator, satu lagi apalagi sebagai pembimbing di kelas. Ya, melalui rancangan siklus ini kita akan mengajar lebih fokus lagi, tidak akan terhubung dengan materi yang akan kita pelajari pada saat kita mengajar di kelas. Tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Kalau misalnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, kira-kira kodrat anak itu apa saja sih Bapak Ibu? Betul, ada bermain, selain bermain apa lagi? Bergembira, hampir sama dari bermain. Kodrat anak itu kita itu mengajar sesuai kodrat alam dan zamannya ya. Beda halnya ketika kita mengajar pada saat dulu kita menjadi siswa. Kita bandingkan dengan siswa yang ada pada sekarang, kita akan berbeda cara mengajar kita karena zaman ini juga berbeda.
Kemudian kodrat alamnya, kalau kodrat alam itu disesuaikan dengan lingkungan mengajar, lingkungan belajarnya. Siswa di SMK Menengah Pratama akan berbeda karakteristiknya dengan siswa di SMK yang lain. Contohnya misalnya ya YI atau PUI atau yang lainnya, bahkan dibandingkan dengan sekolah negeri sekalipun mungkin akan sangat jauh ya. Ada sedikit persamaan tapi perbedaannya mungkin lebih banyak. Itu kodrat alam dan zamannya. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Betul seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Bapak Teguh, bahwa anak itu pada dasarnya bermain dan bergembira, sama yang seperti saya sebutkan, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Apakah ketika kita mengajar anak-anak sudah bahagia? Alhamdulillah ya. Kalau misalnya kita mengajar anak-anak bahagia, tentu feedback yang akan kita dapat juga bahagia atau merasa terpuaskan. Ya, situasional betul ya, bukan tapi dalam tanda kutip bukan terpuaskan dalam hal yang lain, tapi terpuaskan apa yang kita selesaikan oleh siswa. Ya, hal yang lain saja. Sekali pendidikan menurut yang pertama, ingat betul di depan harus memberi teladan, bahwa tadi telah disebutkan juga oleh pemakai sebelumnya, kita itu mendidik akhlaknya dulu baru ilmunya. Kalau misalnya akhlaknya sudah baik, sudah jelas ilmunya juga pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Yang kedua, Ingmalia Mangun Kamso, di tengah memberikan semangat. Berarti ketika kita di kelas itu memberikan semangat kepada siswa. Jangan sampai ketika kita mengajar, kita sendiri terlihat seperti orang yang banyak pikiran, atau yang bete, atau misalnya melihat respon siswa pun menjadi tidak begitu menyenangkan melihat ini atau gestur kita gitu. Kemudian yang ketiga, melihat daya ini belakang memberikan dorongan. Kalau dorongan bisa bentuk apa ya Bapak Ibu? Didorong ya. Motivasi, selain motivasi apa lagi? Reward atau penilaian, atau bisa juga berupa penghargaan. Ya, di belakang itu harus memberikan dorongan atau memotivasi siswa. Karena ketika kita mengajar di kelas itu ada siswa yang cepat tanggap, B aja, atau yang lamban. Nah, kita bisa memosisikan diri kita itu akan berbeda ya, cara mengajar atau cara memosisikan diri kita kepada beberapa siswa yang berbeda karakter. Dilanjut. Nah, saya ingin bertanya nih untuk teman-teman yang mengajar kelas 10 dan kelas 11 profil pelajar Pancasila. Coba apa saja nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu ketahui? PPKN. Boleh. Boleh untuk teman-teman yang lain. Dari 6 ini apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman,
lagi satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berangkat dunia. Ya, kalau yang tadi mengatakan beriman bertakwa ini sudah ada jelas. Beriman itu contohnya seperti siswa selalu menjalankan ibadah terhadap Tuhannya atau sesuai dengan agama yang dianutnya. Berakhlak mulia, berakhlak mulia itu sama halnya seperti halnya siswa memiliki sikap atau perilaku yang baik itu kepada kita sebagai pendidik maupun kepada temannya, saling menghargai. Kalau kepada itu berarti menghormati. Yang kedua, berkebinekaan doa. Kalau ada yang menjelaskan tidak ya kalau yang berkebinekaan doa. Kalau yang berkebinekaan doa itu sama halnya menghargai sesama umat, mau tidak membeda-bedakan ras, suku maupun kata sosial dan masih sebagai kebiasaan itu kebiasaan Islam. Yang ketiga, gotong royong itu berarti sama halnya dia bisa bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi. Kalau dalam bergerak istilahnya siswa itu tidak ada yang saling ingin yang pertama, berarti dia itu lebih dari ditekankan berkolaborasi dengan temannya atau bergotong royong. Yang ketiga, yang keempat, mandiri itu misalnya seperti hari kita menyampaikan pembelajaran, memberikan tugas, siswa bisa mengerjakan menyelesaikannya secara mandiri. Jelas tugas kita yang lain sebagai fasilitator, motivator dan pemantau atau pimpinan. Yang kelima, bernalar kritis. Kalau yang bernalar kritis ini seperti halnya kita atau siswa disuruh mencari informasi dari internet atau media yang lain, dia tidak menyerahnya secara langsung. Dia akan memikirkan mana yang betul atau yang tidak atau bahkan yang belum betul. Dia tidak akan menyampaikannya secara langsung. Diserap dulu apa yang dia dapatkan. Itu bagaimana kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif ini dalam hal pembelajaran bisa disesuaikan atau misalnya dalam hal pembuatan salah satu yang ada hubungannya pembelajaran. Kalau gurunya berarti harus menggunakan beberapa metode, model yang kreatif atau tidak monoton ketika dia mengajar. Berarti harus kreatif. Dilanjut, nah kita semua sebagai bapak ibu guru, sebagai pendidik di SMK Manangga Pratama, ada visi SMK Manangga Pratama, bahkan di bawah sudah tertera dengan jelas visi SMK Manangga Pratama. Apakah ada yang tahu visi SMK Manangga itu seperti apa atau apa? Guru Penjas, Guru Penjas merangkap ke PKN. Kedua, awalnya penyedia layanan pendidikan berkualitas. Betul, ada berangkat kuliahnya, ada begini tampilnya juga. Atau ada yang mau menyempurnakan jawabannya, silakan.
itu yang dinamakan kreatif yang menjadikan SMK Manado Pratama sebagai penyedia layanan pendidikan yang berkualitas dengan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, terampil dan mandiri. Ini sudah jelas dengan profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, terampil, mandiri, kemudian berkualitas. Ini visi SMK Manado Pratama. Apakah visi ini sesuai dengan harapan kita sebagai pendidik? Insya Allah Ya, berarti kita harus menyesuaikan apa cita-cita kita kepada pendidik disertai acuannya dari visi SMK Manado Pratama. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, kita ini memimpikan murid-murid yang seperti apa sih di SMK kita ini? Yang soleh, pasri, yang soleha, katanya menurut Ibu Rini, terus memimpikan murid yang seperti apa lagi? Yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid itu apa? Pak Iwa, makhluk Tuhan. Apa lagi? Iman. Kita percaya bahwa murid itu adalah orang yang beriman. Di sekolah kita mengutamakan, ini posisinya sebagai gurunya ya. Di sekolah kita mengutamakan akhlak. Kalau ada lagi mengutamakan apa Bapak Ibu? Di sekolah kita mengutamakan akhlak, ya. Kalau akhlak kita baik, berarti akan dicontoh oleh peserta didik juga dengan baik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa SMK Manado Pratama adalah belajar itu penting. sekolah itu yang berkualitas. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bersekolah di SMK Manado Pratama itu merupakan sekolah yang berkualitas. 7. Alhamdulillah. Kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk memajukan kecerdasan peserta didik. Berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting. Apalagi betul yang kita sebagai warga di sekolah paham bahwa pendidikan itu penting, atau paham bahwa pendidikan merupakan rumah kedua bagi siswa. Yang berikutnya mulai positif bisa dilihat. Yang pertama positif perilaku manusia, posisi guru. Pak Cep, kenapa harus kuning? Kenapa kamera? Suka aja. Sukanya kuning. Keyakinan kelas menjadi wilayah disiplin. Saya lanjutkan di sini. Disiplin positif merupakan disiplin dari yang memiliki motivasi internal. Kemudian tujuan penerapannya disiplin agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, bertanggung jawab, serta merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Dapat saya lebih jabarkan bahwa guru itu merupakan guru pembelajar sepanjang hayat. Sepanjang hidupnya guru itu selalu belajar. Walaupun ada perubahan-perubahan, pasti guru tersebut akan belajar sampai kapanpun ia mau menjadi guru dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Kemudian
motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Ada tiga. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ketika kita mengajari kelas, menyuruh siswa untuk tampil ke depan. Mungkin ada siswa yang menolak apa yang kita instruksikan atau bahkan tidak mau. Ini bisa dicontohkan bahwa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau bisa siswa tidak pede, mungkin dia akan menolak. Saya tidak bisa, Pak. Saya tidak mau bisa. Atau saya tidak belum siap. Itu contohnya menghindari ketidaknyamanan. Ada rasa tidak nyaman ketika siswa itu harus tampil di depan teman-teman yang lain. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kala mungkin pasti kebanyakan siswa ketika misalnya disuruh oleh kita mengerjakan tugas, tampil di depan kelas, ada hal yang ia ingin dapatkan. Itu bisa berupa imbalannya, mungkin ada nilai tambah, nilai plusnya, atau misalnya ingin penghargaan dari orang lain, bisa berupa tantangan atau yang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya contoh halnya seperti ini, siswa ke depan itu ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah bisa atau mampu, ingin menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang berkualitas, orang yang percaya diri dibanding teman-temannya yang lain. Yang saya baca saja contoh perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. IPA kurang menyukai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membicarakan membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu yang luar biasa, serta malah meminta IPA maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang saya bacakan berikut, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, ini saya akan jelaskan. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba, kemudian dari segi arahnya hanya satu arah. Siswa tidak mengetahui akan seperti apa hukumannya, secara tiba-tiba langsung dihukum. Kemudian siswa juga tidak dilibatkan dalam pernyataan apa yang akan menjadi hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati antara siswa beserta gurunya. Ada perjanjian atau ada kesepakatan antara dua pihak, tidak secara tiba-tiba siswa itu disuruh atau dihukum atau misalnya melakukan hal tersebut. Kemudian kalau konsekuensi itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan apa yang ia lakukan. Kalau yang tadi IPA, apakah oleh Bapak Seno disuruh ke depan kelas itu hukuman atau konsekuensi? Dihukum ya, karena dia disuruh dihukum secara tiba-tiba. Siswa tidak tahu akan seperti apa
hidupnya setelah dia ditertawakan di kelas. Kalau konsekuensi, misalnya siswa coret-coret dinding kelas, konsekuensinya berarti siswa harus betul membersihkan apa yang telah dia lakukan, atau dia mencoret itu harus dibersihkan kembali, atau mengembalikan seperti halnya ke semula. Misalnya siswa menjatuhkan air, menumpahkan air, berarti konsekuensinya membersihkan air, berarti ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan, itu konsekuensi. Berbeda halnya kalau misalnya restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah serta membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau yang restitusi ini seperti siswa datang terlambat ke sekolah, kita tidak semata-mata langsung menghukumnya. Berarti kita bisa bertanya dulu, apa alasan dia datang terlambat ke sekolah? Mungkin dari rumahnya bangun kesiangan, atau yang kedua motornya mogok di perjalanan, atau yang ketiga ketika dia naik kendaraan umum terlalu lama ngetem. Nah, berarti kita cari solusinya. Kalau misalnya alasannya bangun kesiangan, berarti yang harus dia lakukan adalah bangun lebih awal, atau memasang alarm, atau bisa menyuruh bapak ibunya untuk membangunkannya lebih pagi. Itu berarti restitusi itu dicari penyebabnya, kemudian dianalisis dan dicari solusinya. Itu restitusi. Beda hanya dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Ini mungkin bisa dibahas saja. Identitas gagal, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, berarti kalau dihukum pasti itu akan menyakitkan apa yang dirasakannya. Misalnya menanggung malu, tidak enak. Kemudian kalau konsekuensi harus terjadi karena ia telah melakukan, berarti harus memperbaiki apa yang dia menjadi kesalahannya. Yang ketiga, restitusi itu merupakan pilihan. Kalau tadi misalnya dia bangun kesiangan, terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan, pilihannya adalah dia bangun lebih awal. Untuk yang lainnya boleh dibaca. Berarti 24 jam bagi 40 sedangkan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu untuk membedakan antara hukuman dan restitusi. Kalau ingat, kalau hukuman bersifat menyakitkan atau satu arah, kalau konsekuensi itu ya kesepakatan. Mencatat 10 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Hukuman betul. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 putaran. Hukuman, karena tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya ketika ia terlambat ke sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Hukuman. Tapi kita Bapak Ibu sudah paham mengenai perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ini lebih sama dengan yang tadi. Restitusi menanamkan disiplin positif, bisa dilanjut saja. Nah, seperti yang tadi halnya Kak Rusani bertanya mengenai peraturan, saya jawabnya tadi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan yang ada di sekolah. Kalau di sini
biasanya yang suka ditempel di dinding. Berarti keyakinan kelas itu dibuat acuannya dari peraturan yang ada di sekolah. Kemudian keyakinan kelas itu merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami seperti yang disepakati bersama dan harus diterapkan oleh semua warga sekolah. Semua warga sekolah, bukan hanya siswa saja. Mengapa bukan peraturan kelas? Ini bagian-bagiannya. Keyakinan di kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci, berupa pernyataan-pernyataan yang menyeluruh. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh siswa. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sekolah. Berarti ada hubungannya dengan pendidikan di sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang melaksanakan atau tidak. Saya ini membuat contoh keyakinan kelas pada saat dulu mengajar di kelas 10 TKS 1. Contoh bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti mereka selalu kalau misalnya pelajaran agama dibiasakan sholat duha atau salat zuhur dan salat asar berjamaah terlebih dahulu di sekolah. Kemudian para halia contohnya ketika dia bertemu berpapasan dengan guru membudayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu contohnya. Gotong royong berarti ketika siswa itu dibuat kelompok dalam belajar, ia bisa bekerja sama dengan temannya atau bahkan bekerja sama dengan guru. Berkebinekaan global, bernalar kritis, kemudian bertanggung jawab. Mungkin bapak ibu bisa membayangkan contohnya dan gambar yang telah saya terapkan. Berdisiplin, sopan santun, kreatif, mandiri, serta jujur. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Atau kalau misalnya bapak ibu ingin menggunakan peraturan kelas, kita buatnya sekarang menjadi keyakinan kelas yang acuannya dari tata tertib yang ada di sekolah. Ini juga hampir sama. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya ada di sini. Ibu guru sudah bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, atau katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu termasuk. Ya, siswa itu melakukan bersenandung itu karena ia ingin mengaplikasikan dirinya bahwa ia sedang senang atau karena kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit baru. Ini termasuk kebutuhan rasa diterima, ingin diterima oleh bapak ibu guru atau teman-temannya bahwa ia menggunakan sesuatu yang baru yang dia miliki. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu atau guru aja. Itu berarti ada rasa ingin bebas. Siswa itu merasa jenuh, terkungkung ketika pembelajarannya mulai membosankan atau mulai menjenuhkan. Yang keempat, penguasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temannya, ke teman-temannya di kelas. Berarti penguasaannya lebih ke penguasaan kontrol diri karena dia merasa malu atau merasa tidak percaya diri ketika gambarnya harus dilihat oleh teman-teman yang lainnya, atau bahkan
mungkin gambar yang dia buat lebih jelek dibanding teman-teman yang lain. Ya, posisi kedua guru bisa dilihat langsung oleh Bapak Ibu guru, kemudian menyakiti dan menyindir. Hubungan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghati adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ya Pak Ain. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iyalah. Kalau kamu terlawan lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu sudah ada kalau ibu ditegur kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau ibu terus. Bisa jangan kalau ibu ditegur bapak pasar. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diungkapkan membuat tulis rasa menjadi orang yang memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tapi nggak apa-apa cara yang kami dapatkan tidak bisa sampai seperti itu. Nggak apa-apa yang penting materi yang F-nya tersampaikan. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi biar usaha ringan, tetap nggak kejar Bu. Pak, Ya sudah sana, nanti lain kali latihan lebih kencang lagi ya. Biar jangan lagi. oh gitu dulu ibu. Demi ibu. Opanya dulu. Kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, cinta. Orang parosin ya? Dukungan dari murid kepada orang tua. Di sini guru aksennya, sehingga lain waktu murid bisa berterima kasih, namun hanya pada orang tua itu saja. Berarti lamun misalnya Agus bebas. Biar termasuk
Ya berarti kan beda ya bisa dilanjutkan lalu kalau ada waktu di sekolah bisa itu dilanjutkan. Iya, Kalau sekarang aja berarti kan beda gitu. Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat Iya. selama 20 menit. Karena Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas lapangan hari untuk pertama ketinggalan dulu ya. Baik Bu, saya capek. Posisi memantau mengandalkan perhitungan atau data untuk Kan dia ada Mbak di dia. Cuma belum itu peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau kayak matrik kan. dan sumber informasi. Paling oke tapi udah terlalu banyak. Akan ada operasi lepas sama Erik plastik pada sebelumnya alias kayak terminal ya. Bu, Selamat pagi, Raden. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Kemudian Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa sarapan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau kalian meminta alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada yang kira-kira akan mulai alarm kapan, Ren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang aku perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang sangat membimbing bertanggung jawab dan dapat mengerjakan bersama. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan dari bikin aja materi kayak KDN yang jadi kita dari sumber berapa sumber dari yang paling sedih dan ambil yang sederhana aja setelah memahami adegan 5 versi kontrol jadi tidak ada paku satu paket ini aja kan udah biasa ada fungsi trigonometri kan ada yang pakai aja kalau polinomial lagi ada macam-macam fungsi pada posisi inilah guru dapat
berpikir positif, yang memihak pada diri, yang memerdekakan diri. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 positif kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Tadi sudah ada 5 tayangan mengenai siswa. Jika siswa pulang ke sekolah, berarti posisi yang harus kita lakukan adalah posisi kita sebagai manajer. Karena dengan posisi manajer, ketika siswa melakukan kesalahan, maka siswa beserta guru akan berinteraksi dan mencari solusi dari apa yang telah dilakukan atau yang dialami oleh siswa tersebut. Ini habis apa yang bahasannya dengan tadi. Ini habis sarana sudah 30. Kemudian dari segitiga restitusi segitiga tadi menstabilkan identitas, sama halnya dengan posisi dari yang video yang kelima, bahwa siswa itu harus menstabilkan identitas itu menanyakan apa alasan dia datang terlambat. Kalau validasi tindakan yang salah itu menyebutkan apakah yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan yang ada di sekolah atau belum. Dan yang ketiga, menanyakan serta mencari solusi yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, berarti hal apa yang ia akan lakukan setelah ia ketika sering datang terlambat ke sekolah. Tadi siswa menjawab bahwa ia akan menyetel alarm atau misalnya membantu kakaknya agar ia tidak bangun kesiangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk teman-temanku, guru-guru hebat di SMK Manangga Pratama, khususnya untuk saya. Salam guru bergerak, tergerak dan menggerakkan. Semoga nanti ada guru-guru penggerak lainnya yang akan berbagi informasi, berbagi ilmu dengan teman-teman kita di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.